perkataan orang percaya itu berkuasa. Apa yang kita perkatakan itu yang terjadi dalam hidup kita. Yesus itu berkata bahwa ya hati-hati dengan perkataanmu karena menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan dan menurut perkataanmu pula engkau akan dihukum. Makanya benar firman Tuhan berkata hidup mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, kata firman Tuhan. Hati-hati, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Apa itu dikatakan menggemakannya, saudara? Kalau kita tuh masuk ke gua, kita berteriak, maka akan ada gema balik kan dari suara kita. Kita teriak, misalnya kita bilang berkat, yang balik apa? Berkat, kat, gitu kan. Kalau kita teriak kutuk, yang balik apa? Kutuk. Kutuk. Ini namanya menggemakan. Nggak mungkin kita masuk ke gua lalu kita teriak berkat terus dibalas kutuk, tuk. Itu ada setan itu. Ada syaiton di situ. Atau kita teriak kutuk lalu baliknya berkat, kat. Itu nggak mungkin. Ayat firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya itu kalau kita suka ngucapin kutuk, maka kutuk itu berbalik kepada kita sendiri. Kalau kita suka ucapkan berkat, maka berkat itu yang akan kita nikmati juga dalam hidup kita. Mari kita buka bersama Lukas pasal yang ke-6 ayat 45, saudara. Injil Lukas pasal 6 ayat 45. Firman Tuhan berkata demikian. Kita semua baca ya, tolong baca. Karena saya tahu banyak di sini jemaat yang malas baca Alkitab. Jadi di gereja tolong baca, setidaknya seminggu sekali itu ada baca Alkitab di gereja. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau hati kita penuh dengan kejahatan, maka sudah pasti perkataan kita tuh jahat. Kalau yang tersimpan dalam hati kita baik ya, segala hal yang manis firman Tuhan di hati, maka juga yang keluar dari mulut kita itu perkataan yang baik. Jadi ini rahasianya. Makanya Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati kita. Nggak mungkin kalau hatinya busuk keluar baik, ya itu berarti pencitraan. Ya, bisa jadi jatuhnya munafik ya. Ya, orang kalau modelnya kayak gini, Alkitab bilang tuh begini saudara, seperti hati mencerminkan wajah, demikian wajah mencerminkan hati. Hatimu itu terlihat dari wajahmu. Kalau orang tuh nggak bisa senyum, mukanya ketekuk, itu hatinya juga ketekuk. Ya, ini Alkitab yang bilang loh, seperti hati mencerminkan wajah. Ya, kalau orang mukanya penuh sukacita, berarti hatinya penuh damai sejahtera, saudara. Jangan beri tempat di hatimu untuk sesuatu yang lain selain firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, ya, kalau di sini kita rusak, maka perkataan itu rusak. Yesus berkata begini, Injil Matius ya, ayat yang ke-34. Hai kamu apa? Keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut dari hati. Yesus menyatakan perkataan ini untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu orang paling munafik. Di luar kelihatan pakai jubah putih, tapi hatinya busuk, saudara. Makanya Yesus bilang, kamu keturunan ular beludak. Bagaimana kamu bisa mengucapkan hal yang baik sementara kamu sendiri jahat, ya? Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Lalu ayat berikutnya kita baca sama-sama. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Ayat berikutnya 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Stop.
Firman Tuhan bilang setiap kata sia-sia yang kau ucapkan dari mulutmu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi mulai sekarang stop ngomong yang sia-sia. Hati-hati saudara, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Karena perkataan itu seperti benih ya yang engkau tabur. Hati-hati juga anak-anak muda yang selalu berkata, iya ya kayak gini, aduh gimana ya hidup ini sulit ke depan, wah saya ini pasti begini. Hati-hati loh. Ya karena perkataan itu sama dengan sesuatu yang kita imani dan kita yakini. Ayat yang berikutnya berkata begini saudara. Coba kita lanjut ayat 37 berkata, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan ngerikan ayat ini. Kita pikir cuma ucapan loh. Tapi ternyata ucapan kita bisa menentukan kita ini masuk surga atau neraka. Kita ini dibenarkan atau dihukum itu ditentukan dari ucapan mulut kita. Makanya hati-hati kalau berkata saudara. Iya, kau marahin anak boleh saudara, tapi jangan kau kutuki anakmu lalu kau berkata, lihat saja nanti besok kau dapat suami. Suamimu itu kasar, miskin. Dan Alkitab berkata, apa yang engkau ikat di bumi itu akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi itu akan terlepas di sorga. Pakailah kata-kata yang penting di dalam rumah tangga. Boleh marahin anak kita, ingatin mereka firman Tuhan. Ya karena firman Tuhan itu sudah segala-galanya. Kalau marahin anak ngomong aja, kamu tuh kalau nggak menghormati Tuhan ya kamu nggak akan bisa dapat apa-apa hanya dengan menghormati Tuhan. Itu firman. Ketika Yosua diperintahkan Tuhan untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, Yosua bilang, aku masih muda Tuhan, aku tidak bisa. Tuhan berkata, bisa, jangan takut. Yang penting kamu lakukan ini. Tuhan tidak ngomong begini sama Yosua, supaya kamu berhasil, kau pergi latihan militer dulu 1 tahun ya. Nanti kalau sudah jago kau datang ke sini baru kau bisa bawa bangsa itu. Tuhan juga nggak ngomong gini, kamu belajar matematika, perhitungan, fisika, kamu belajar dulu bahasa Israel, bahasa ini baru kamu bisa saya utus. No. Keberhasilan dan keberuntungan Tuhan cuma bilang begini. Jangan engkau lupa. Setiap hari perkatakan kitab Taurat ini. Bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Supaya perjalananmu itu berhasil dan beruntung. Amin saudara. Kalau engkau melihat anakmu berhasil, tidak usah kau leskan matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa ini, bahasa itu. Ya dikursuskan ini, kursus itu, kursus nyanyi, kursus ini, kursus sombong. Semua dikursusin. Dengan berharap anaknya itu tapi tidak ada satupun orang tua kadang-kadang yang lupa untuk mengajari anaknya firman Tuhan. Suruh anakmu baca firman. Perkatakan firman itu siang dan malam. Maka hidupmu firman Tuhan bilang berhasil dan beruntung saudara. Bukan cuma berhasil. Karena banyak orang kelihatannya berhasil tapi tidak beruntung. Karena kau hanya mengandalkan pikiranmu manusia, kau tidak pernah memperkatakan firman Tuhan di dalam hidupmu. Firman Tuhan itu berkuasa, saudara, amin. Hati-hati dengan lidahmu. Coba kita baca, saudara, ya tentang lidah. Buka bersama di dalam Yakobus. Yakobus 3 ayat yang ke-6 mulai, saudara. Ngeri sekali tentang lidah ini. Kita akan lihat dari firman Tuhan. Bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan yang bicara. Baca 1, 2, 3. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh lidah. Ini lidah. Lidah yang adalah anggota terkecil di dalam tubuh kita. Kecil sekali lidah ini. Tapi ternyata dia bisa menggerakkan seluruh roda kehidupan kita. Banyak orang Kristen hari-hari ini nasibnya terkutuk akibat dari perkataan lidahmu sendiri. Yang kau tidak hati-hati.
engkau kutuki sendiri hidupmu, kau kutuki sendiri nasibmu, kau kutuki anak-anakmu. Kalau marah engkau kutuki istrimu. Dan itu semua dipegang sama setan. Karena apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi itu terlepas di surga. Lidah ini mengambil bagian di antara anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Karena perkataan. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan lidah sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ngeri saudara kalau kita tidak bertobat dalam hal mulut. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan. Sudah bisa dijinakkan. Dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi, baca bersama, tetapi ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Seringkali tanpa kita sadari, perkataan kita mematikan iman orang lain. Anak-anak bicara tanpa kontrol pada orang tua. Orang tuanya sakit hati. Orang tua bicara sama anak-anak jadi sakit hati. Dan tanpa kita sadari, lidah ini saudara, dia sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah, kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang berikutnya, dari mulut yang satu keluar berkat, dan dari mulut itu juga keluar kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yesus berkata sama murid-muridnya, kalau kamu nanti aku utus pergi untuk menginjil, kamu masuk ke satu rumah, berikan salam berkat kepada rumah atau orang yang kau temui. Kalau orang itu layak menerima salammu, maka orang itu akan diberkati mendengar perkataanmu itu. Tapi kalau orang itu tidak layak untuk menerima salam berkatmu, karena mungkin dia berdosa, dia nggak layak menerima salam berkat, maka salam itu akan kembali kepadamu dan engkau yang akan diberkati. Tetapi tetap ucapkan berkat, jangan kutuk. Karena kalau orang itu kau kutuk, ternyata hatinya benar, dia nggak terima kutukmu. Kutuk itu berbalik kepada kita. Sebaliknya kalau engkau perkatakan berkat, orang itu tidak layak diberkati, maka perkataan berkatmu itu kembali kepadamu. Jadi perkataanmu itu seperti benih yang kau tabur. Ya, Alkitab bilang kalau ya, katakan ya, tidak kalau tidak. Anak muda sekarang tuh, gila kemarin gua nonton konser tahu, sumpah bagus banget, sumpah. Kita dengar nih kata-kata sumpah-sumpah ini ya, supaya kau bertobat nih. Kalau nggak dikasih ayatnya nggak percaya nih dibilangin ya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu itu di depan Tuhan. Tetapi aku huruf besar Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, dan juga demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki Tuhan, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Dan juga jangan bersumpah dengan demi kepalamu sendiri. Kau tidak punya hak atas kepalamu, kata Tuhan, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu, kecuali kau cat. Yesus berkata begini, ayat berikutnya 37, 1, 2, 3. Jika ya, katakanlah hendak kamu ya, jika tidak, tidak. Ya, karena apa yang lebih daripada itu berasal dari Syaitan. Mari saudara kita hari-hari ini bersungguh-sungguh menjaga perkataan kita, supaya perkataan kita menjadi perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Satu sesakan